Ayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya, teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Dari kami. Contoh soal 1. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Kita jawab.
Diketahui Nggak apa-apa S kan, sama ini ada dengan jawabannya, 200 pertanyaan meter. jawabannya kan? T sama dengan 50 detik. Dan ditanya Nah, kan enak kecepatan aja tanya mobil. kayak gini mah. Penyelesaian V sama dengan S per T. V sama dengan 200 per 50. Sehingga V sama dengan 4 meter per sekon. Dibagi kok. Contoh soal 2. T. Dibagi lah. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, berapakah perpindahan benda selama 2 menit? Kita jawab. Diketahui P sama dengan 20 meter per sekon. T sama dengan 2 menit sama dengan 120 detik. Ditanyakan perpindahan benda selama 2 menit. Perpindahan benda. Ditanya. Penyelesaian S sama dengan V kali Oh, T. dikali. S sama dengan 20 kali 120. Berapa? Sehingga S sama dengan 2400 meter. Meter. Bisanya mantap ya. Terima kasih atas perhatian Anda. 20 di Semoga video ini dapat bermanfaat.